Kemanakah orang Kristen setelah mati? Mazmur 39 ayat kelima. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Saudara, ini adalah sebuah pernyataan dari seorang Daud, dan pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa umur manusia ada batasnya. Di Mazmur 39 ayat 6 dikatakan, sungguh hanya beberapa telembab saja kau tentukan umurku, bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Selah. Nah saudara, beberapa telembab berarti tidak lebih besar dari telapak tangan ini. Artinya umur manusia itu begitu pendek. Jadi kita bisa lihat Musa pun menyadari soal umur ini, dan tertulis di Mazmur 90 ayat 10a. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Artinya cepat atau lambat, siap atau tidak siap, suatu saat manusia pasti akan dihadapkan pada kematian. Itu hanya soal waktu saja, saudara. Nah, kematian adalah sesuatu yang begitu menakutkan dan mengerikan bagi orang-orang di luar Tuhan. Tetapi bagi orang percaya, kematian adalah sesuatu yang membahagiakan. Bagaimana bisa? Ada tertulis di Wahyu 14 ayat ke-13b, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. So, kematian justru memberikan kesempatan kepada orang percaya untuk beristirahat dengan tenang, terbebas dari segala problematika hidup, dan tidak ada lagi air mata. Dalam kematiannya, orang percaya sesungguhnya sedang menunggu untuk dibangkitkan dan diangkat pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ayo kita baca di 1 Tesalonika 4 ayat 16-18. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi sebelum waktu itu tiba, saudara, adalah bijak bagi kita semua untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin supaya hal itu tidak menjadi jerat. So, cepat atau lambat, kehidupan manusia pasti akan berakhir dengan kematian. Bahkan dalam perjalanan hidup sekarang ini pun, manusia selalu berada dalam bahaya maut yang berujung pada kematian. Dan hal itu sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Sekuat, sehebat, sepintar apapun manusia, tidak ada seorang pun yang mampu lari dari kenyataan ini. Yaitu pada waktunya hidup manusia akan berakhir dengan kematian. Inilah bukti nyata tentang keterbatasan manusia. Adalah fakta bahwa hidup ini memiliki awal dan akhir. Artinya, segala sesuatu yang kita kerjakan dan miliki di dunia ini hanyalah bersifat sementara, alias tidak abadi. Karena itu, Rasul Paulus mengingatkan kita semua agar kita benar-benar menggunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin. Bagi orang percaya, sesungguhnya kematian hanyalah perpindahan tempat dari dunia yang fana ke suatu tempat yang disediakan Tuhan. Di 2 Korintus 5 ayat pertama dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. So, kita harus menyadari bahwa ketika orang Kristen meninggal, ketika orang percaya mati, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita, di mana tempat itu adalah kediaman kekal. Dan bagi orang percaya yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, pasti surga adanya. Amin. Pertanyaannya, benarkah demikian? Inilah perkataan Yesus di Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Katakan amin. Yesus sudah menjelaskan dengan detail di Yohanes 14 ayat 2 ini, bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. So, tempat tinggal di bumi itu sementara. Tempat tinggal kita di rumah Bapa itu kekal selama-lamanya. So, kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita pasti tinggal bersama Bapa di surga selama-lamanya.
Jadi, seharusnya kematian bukan lagi sebagai hal yang menakutkan bagi orang percaya yang hidup sungguh-sungguh. Mengapa? Sebab Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Karena itu, kita harus bisa berkata seperti Rasul Paulus, mati adalah keuntungan. Boleh katakan amin? Nah, dengan berpindahnya tempat ini, maka status kewargaan kita pun turut berubah. Dari kewargaan bumi, berpindah kepada kewargaan surga. Sehingga tubuh kita yang hina ini pun diubahkan menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dengan demikian, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kematian bukan lagi perkara yang menakutkan, melainkan suatu kebahagiaan yang kita tunggu-tunggu. Mengapa? Karena merupakan awal dari kehidupan yang kekal dan berakhirnya penderitaan kita di dunia ini. Dan di tempat baru itulah kita akan bertemu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati.